Halo guys, balik lagi dengan aku Dawi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lagi mengenai landak mini. Nah, lama nih kiranya aku nggak bahas seputar landak mini lagi. Pada kesempatan kali ini aku ingin bahas mengenai ciri-ciri landak mini kalian itu sakit seperti apa. Nah, sebelum kalian menonton lebih lanjut, silakan like, comment, and subscribe dulu video kali ini supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video yang menarik lainnya dan kita sama-sama berbagi ilmu seputar binatang, guys. Nah, oke, silakan subscribe dulu. Nah, kalau sudah subscribe, kita langsung aja ke topik pembicaraan pada kali ini, guys. Nah, yang mana kali ini aku itu ingin bahas mengenai ciri-ciri landak mini kalian itu sakit. Nah, karena ada yang bertanya, "Bang, landak mini aku seperti ini, landak mini aku seperti ini. Nah, apakah itu sakit?" Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan seputar landak mini kalian, ciri-cirinya itu jika sakit seperti apa, guys. Nah, baik guys, jadi pembahasan mengenai landak mini sakit, banyak ciri-ciri yang menandakan bahwasannya landak mini kalian itu sakit, guys. Nah, apa aja? Yang pertama, mungkin jika landak mini kalian itu sakit dari pola perilaku kelihatan. Nah, yang pertama kita akan bahas dari pola perilaku dulu, guys. Nah, landak mini kalian yang sakit itu biasa pola perilakunya berbeda dari landak mini kalian yang sehat. Pertama, misal landak mini kalian yang pola perilakunya sudah tidak seperti biasanya. Nah, misal landak mini kalian itu sukanya diam di pojokan, tidur mulu, atau lemes. Nah, itu patut dicurigai bahwasanya landak mini kalian itu bisa saja sakit. Bisa saja ya, namun tidak memastikan, bisa saja. Nah, jadi ciri-ciri pertama adalah landak mini kalian itu pola perilakunya atau tingkah lakunya berbeda dari biasanya. Contoh misalnya pendiam, malam, kan landak mini ini hewan nokturnal ya, aktif di malam hari, guys. Nah, jadi biasa pada kesempatan malam hari itu dia lebih aktif, lebih cenderung bergerak, lebih cenderung melakukan aktivitas di malam hari. Sedangkan untuk siangnya dia tidur seperti ini, guys. Nah, jadi untuk siang hari dia itu sukanya tidur, pada malam hari dia baru melakukan aktivitas. Namun pada siang hari itu dia juga masih bisa makan. Misal kalau kita pagi kasih makan, dia bangun dari tidurnya atau dari hibernasinya ya kalau aku nyebutnya. Nah, yang pertama pembahasannya pola perilakunya. Suka diem, berbeda dari biasanya. Tapi berbeda ya kalau misalnya landak mini kalian itu karakternya memang pendiam. Ada landak mini itu yang karakternya itu tidur mulu, guys. Nah, jadi siang malam kerjanya tidur dan dia hanya bangun untuk makan atau minum, guys. Nah, itu berbeda lagi pembahasannya. Jadi kalau pola perilakunya berbeda dari biasanya, patut dicurigai landak mini kalian itu bisa saja sakit. Nah, yang kedua dari pola makannya. Nah, dari pola makannya seperti apa? Pola makannya yang biasa makan 1 sendok setiap kali makan, dia sekarang atau dia ketika sakit itu mengurangi porsi makannya atau nafsu makannya itu berkurang, guys. Nah, jadi nafsu makannya itu agak sedikit berkurang dan biasanya habis 1 sendok dia cuman habis beberapa butir cat food aja, atau biasa dia makan misalnya ulat hongkong atau jangkrik, biasa dikasih sekian, dia hanya menghabiskan beberapa saja. Nah, itu patut dicurigai, guys. Nah, atau juga landak mini kalian yang biasanya makan sekarang hanya minum aja. Nah, itu juga patut dicurigai. Bisa jadi landak mini kalian itu sakit karena biasa kan dia makan, minum, sekarang minum aja dan lain sebagainya itu tidak dilakukannya, atau makan tidak dilakukannya, dia hanya melakukan atau minum. Nah, jadi ketika dia cuman minum aja tanpa makan, patut dicurigai bahwa bisa jadi dia itu sakit. Nah, oke, guys. Nah, yang kedua, tadi sudah yang kedua ya. Yang ketiga kondisi dari landak mini kalian. Kondisi dari landak mini kalian itu seperti apa? Misal landak mini kalian sudah mulai mengurus, kering krempeng, seperti tinggal tulang, kurang gizi dan lain sebagainya, itu patut dicurigai bahwa landak mini kalian itu sakit. Karena biasanya landak mini yang pola perilakunya berubah, pola makannya berubah, itu akan mengakibatkan dampak yang sangat signifikan kepada kondisi tubuhnya, guys. Nah, jadi kondisi tubuhnya itu
menurun secara drastis seperti halnya manusia, dia pola makannya berkurang, dia sakit, maka kondisi tubuhnya, keadaan tubuhnya akan mengurang, baik itu dari kondisi berat badan, baik itu dari kelincahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang berlaku pada landak mini, guys. Nah, dan mungkin yang terakhir adalah hal yang paling fatal. Yang paling fatal ketika landak mini kalian itu tidak mau makan, tidak mau minum, dan dia hanya diam aja. Nah, itu sudah fix bahwasanya landak mini kalian itu sakit. Nah, itu ciri-ciri mengenai landak mini kalian sakit. Jadi jika landak mini kalian memiliki diantaranya 5 ciri tersebut, maka patut dicurigai dan harus diberikan perawatan. Nah, jika ada landak mini kalian mengalami 5 ciri tersebut, bagaimana perawatannya? Nah, yang pertama mungkin hal yang paling utama yang paling utama dan yang paling valid adalah landak mini kalian itu dibawa ke dokter hewan, guys. Karena apa? Karena dokter hewan itu bisa memeriksa, bisa memberikan solusi, dan juga bisa memberikan obat yang cocok buat penyakit landak mini kalian. Nah, jadi solusi pertama dari aku jika landak mini kalian itu sakit adalah ke dokter hewan. Nah, yang kedua, selain ke dokter hewan, kalian bisa cek-cek penyakit apa yang dialami landak mini kalian itu, misalnya melalui internet. Contoh, kalian misalnya cari penyakit-penyakit yang ada pada landak mini, misal seperti apa. Setelah itu kalian cari tahu cara perawatannya. Setelah itu kalian cari tahu cara penanganannya dan obat yang tepat untuk landak mini kalian, guys. Nah, jadi kalian cari tahu obat yang tepat untuk landak mini kalian. Nah, yang ketiga, kalian cari tahu ke orang yang berpengalaman. Jika kalian nggak ada uang buat ke dokter hewan, jika kalian nggak ada kuota buat mencari di internet atau lain sebagainya, kalian bisa tanya kepada orang yang berpengalaman dalam bidangnya tersebut. Jadi kalian bisa sharing bagaimana kondisi landak mini kalian itu sebenarnya, jika sakit bagaimana cara menanganinya, dan bagaimana penanganan yang tepat sebelum terlambat. Karena banyak, guys, landak mini yang tidak ditangani secara tepat, dia akan mengalami kematian. Nah, walaupun kematian itu tidak bisa kita hentikan karena itu sudah takdir Tuhan. Namun kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resiko kematian pada landak mini kita, supaya landak mini kita itu tetap bertahan hidup dan kita bertanggung jawab terhadap makhluk hidup yang kita pelihara. Nah, selanjutnya mungkin penanganan untuk landak mini kalian itu agar tidak terserang penyakit. Yang pertama, jaga kebersihan kandang, jaga kebersihan tempat makan, dan juga jaga kebersihan minum atau tempat minum landak mini kalian, guys. Nah, yang kedua, kalian selalu jaga kondisi landak mini kalian. Misalnya kalian mandikan landak mini kalian itu beberapa minggu atau beberapa kali dalam seminggu ya. Nah, misalnya kalian mandikan landak mini kalian itu dalam seminggu misalnya 2 kali atau 3 kali. Nah, itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan landak mini kalian. Selanjutnya, kalian kasih protein yang tinggi, namun jangan berlebihan, karena protein yang berlebihan bisa mengakibatkan landak mini kalian terserang penyakit baru lagi, guys. Bukan penyakit baru sih penyakit lainnya. Contoh misalnya kalian terlalu banyak memberikan protein pada landak mini kalian, itu bisa menyebabkan katarak pada landak mini kalian. Karena sesuatu yang berlebihan itu kurang baik untuk landak mini kalian, guys. Nah, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian aja. Semoga apa yang aku bikin kali ini bermanfaat buat kalian dan bermanfaat untuk hewan-hewan kalian. Nah, salah hilap mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemuring. Bah, oleh rangkung dadak ya kok. Halo. Misi poya. Poya, jangan kita bukan orang yang tahu.